Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma syahid alaina kull asrin rabbi yassir wa la ta'sir rabbi jud ilman wa fahman wa aqlan wa yaqinan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi kalau membaca sesuatu, mengaji atau belajar, membaca Al-Quran, membaca Alkitab, membaca kitab, semua buku itu minta kepada Allah, berdoa dengan bacaan Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli sampai seterusnya. Insyaallah dibuka oleh Allah. Alhamdulillah sekarang sampean sudah masuk puasa 17 hari. Semoga puasa sampean semua diterima oleh Allah. Semoga puasa sampean nanti di akhirat nanti mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya akan membacakan surat Al-Kahfi. Jadi surat Al-Kahfi ini diturunkan di Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiban liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Jadi surat Al-Kahfi ini diturunkan di Mekah. Ini ayat pertama menerangkan Bismillahirrahmanirrahim, kalawan nyebut asmani Allah Ar-Rahmani dat kang mahawelas ing dunya akhirat, Ar-Rahim tur dat kang mahawelas ing akhirat bloko. Alhamdulillahi utawi sekabeh puji. Jadi puji itu ada 4 yang sudah diterangkan sama saya. Puji Qadim alal Qadim, Qadim alal Hudus, Hudus alal Qadim, Hudus alal Hudus. Jadi puji itu ada 4. Itu semua milik Allah. Alhamdulillah al-wasifu bil jamilih. Jadi alhamdulillah ini sifatnya Allah yang sangat bagus. Sabitun. Nah ini makanya di dalam lillahi ini tersimpan namanya domir mustatir. Jadi domir kainun atau sabitun. Jadi kalau orang ngaji ini keterangannya di Alfiyah Ibnu Aqil. Jadi kalau nahunya ini masih jurmiyah, ini insya Allah tidak menemukan yang namanya domir mustatir, domir yang harus disimpan. Ini lillahi ini menyimpan makna, menyimpan domir kainun atau sabitun. Jadi alhamdulillah utawi sekabehane puji lillahi iku tetep kadiri Allah. Alhamdulillah utawi sekabehane puji lillahi iku ono puji kainun ono lillahi kaki Allah. Jadi semua puji 4 ini 4 macam puji ini tetap itu dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Alladzi anzala ala abdihi Allah, alladzi Gusti Allah taala kang alladzi kang anzala nurunaken wis nurunaken ala sapa Allah ala abdihi ing ngatasi kauline Allah. Jadi Gusti Allah taala menurunkan kepada
kaulanya yang namanya apa, yang kaulo bulah abdi ini termasuk kekasihnya Allah. Ini Muhammadun, ini yang bernama Muhammad Rasulullah. Jadi Allah menurunkan alladzi anzala ala abdihi, anzala kang nurunaken sapa Gusti Allah ala abdihi ing atase kaulane Gusti Allah. Muhammadun, Muhammad. Nurunaken apa? Menurunkan apa Gusti Allah kepada Nabi Muhammad? Menurunkan Alkitab. Kitab. Al-Qur'an, kisi Al-Qur'an. Jadi Gusti Allah taala menurunkan kepada abdihi, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril ini Alkitab, menurunkan kitab. Jadi kitab ini namanya Al-Qur'an. Al-Qur'an yang saya baca ini. Jadi manusia harus berpedoman Islam, karena banyak orang yang di dunia ini belajar Al-Qur'an, belajar isinya Al-Qur'an. Makanya kita harus tahu ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu balaghah, tajwid, ini harus tahu, karena Al-Qur'an ini berisi ini. Jadi Al-Qur'an ini walaupun tidak dilagukan, ini berlagu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim kalau ditartil. Jadi mempunyai lagu. Jadi Al-Qur'an ini indah. Kalau ngerti dan tahu maknanya dan muradnya, insya Allah kita selamat. Ini Al-Qur'an. Jadi Allah ini menurunkan kepada hambanya yang namanya Nabi Muhammad SAW, ini menurunkan Alkitab. Supaya apa Al-Qur'an ini diturunkan? Ini dijawab. Walam yaj'al lahu iwaja. Al-Qur'an ini walam yaj'al lan ora ono lahu ekadir Al-Qur'an ai fihi ai dalam Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an. Makanya kalau kita tahu mengerti tentang nahwu dan sorof, kita bisa mengartikan artinya domirnya di mana. Ini nanti jadinya jadi mubtada apa khobar, apa mubtada muakhir, apa mubtada muqaddam muakhir, kan banyak. Jadi kalau kita ngajinya sebatas jurmiyah, ini masih kurang. Jadi jurmiyah, Imriti, Kailani, Mutammimah, Ibnu Aqil, itu jadi insya Allah kita tahu dengan ilmu nahwu. Jadi an-nahwu abuhu sorof wa ummuhu. Jadi ilmu sorof, ilmu nahwu ini harus tahu kita untuk membaca kitab-kitab seperti ini. Walam yaj'al, walam lan ora jadiaken sapa Allah lahu ing Al-Qur'an fihi dalam Al-Qur'an iwajan ikhtilafan. Jadi iwajan ini artinya perbedaan, tidak menjadikan Al-Qur'an perbedaan. Jadi iwajan ini di dalam tafsirnya ini ikhtilafan, perbedaan. Ini wal jumlatu utai jumlah iku halun hal minal kitab, dari kitab. Jadi Al-Qur'an ini jadi kitab Taurat, Injil, Zabur ini ada di dalam Al-Qur'an ini. Qayyiman, mustaqiman. Jadi Al-Qur'an ini cedek, tidak ada bengkong, tidak ada di dalam surat Al-Baqarah tidak ada perbedaan, tidak ada keraguan. Al-Qur'an itu qayyiman, supaya apa? Liyunzira ba'san sadidan, medeni atau yakhafu bil kitabi al kafirin. Yakhafu medeni artinya menakutkan
bil kitab kalawan alkitab al kafirin kepada orang yang kafir. Ba'san sadidan, ba'san ing siksa. Jadi ba'san ini bermakna azaban. Jadi azab siksa. Sadidan kang pedih, kang sangat. Min ladunhu min qablullah, ini saking kersani Allah. Jadi Al-Qur'an ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini tidak, Allah ini tidak menjadikan iwajan, ikhtilafan, artinya perbedaan-perbedaan. Supaya apa? Liyundhira ba'san sadidan, memberi peringatan kepada kita semua, kepada orang semua alam semesta ini. Ba'san sadidan, ada siksa yang sangat pedih. Jadi kita ini mengerjakan sesuatu, mengerjakan apa kewajiban kita seperti sholat, zakat, puasa, ini ada pahala dan ada siksa yang sangat pedih kalau sampean semua mengerjakan dosa-dosa. Artinya mabuk-mabukan, mencuri, berzina, punyanya orang diambil. Ini jangan. Insya Allah ini liyundhira ba'san sadidan. Jadi kita harus waspada kita. Jadi kita hidup mengerti tentang adanya hidup, mengerti dengan kehidupan, mengerti yang menghidupi kita dan kemana kita nanti setelah hidup ini. Kita harus tahu. Jadi Al-Quran juga ini wa yubashshira, ini keterusannya, wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-solihat anna lahum ajran hasanan makithina fihi abada wa yudhirul ladhina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim. Nih, jadi keterusannya wa yubashshirah, lan bungaaken al mukminina ing wong mukmin. Jadi Al-Qur'an ini memberi cerita-cerita, memberi janji atau memberi keterangan. Wa yubashshirul mukminin ini alladzina orang wong-wong ini. Wong al mukminin ini alladzina utawi wong akeh ya maluna kang padha ngamalaken sapa alladzina as-solihati ing perkara bagus. Jadi orang yang mukmin ini orang banyak yang mengamalkan perbuatan-perbuatan yang bagus. Ini annalahum ajron hasana. Ini jadi kalau orang mukmin mengerjakan sholat, puasa, zakat, membantu orang, ini annalahum ajron hasana. Jadi orang itu akan mendapat pahala yang bagus. Ini ajron hasana. Jadi Al-Quran ini isinya banyak, isinya ahkam, hukum, isinya isinya apa? Ba'sun sadid, siksa-siksa, cerita, isinya ajron hasanan, pahala-pahala, isinya surga neraka, semua alam semesta ini keterangannya ini ada di dalam Al-Quran. Kalau kita ingin tahu tentang alam semesta ini, kalau kita ingin tahu diri kita, kalau kita ingin tahu hidup kita, nanti kemana kita akan pergi, pulangnya akan kemana kita, selamat apa tidak, ini belajar Al-Quran. Jadi banyak teman-teman kemarin minta ijazah Kulhugni. Jadi Kulhugni ini membakar semua kejahatan-kejahatan,
membakar jin, membakar iblis setan. Sebenarnya itu pelajaran seperti itu ini terutama membakar kita ini. Nafsu yang ketujuh, amarah, lawama, mulhimah, ini supaya kita diperangi. Jadi di Kul Hugni ini kul hudarga balik sato broso mati, jelma moro jelma mati, setan moro setan mati, iblis moro iblis mati, hantu moro hantu mati, gajah moro gajah mati, sejo olo moro sejo olo mati, saking pitulung Allah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu semua kejadian yang ada di hidup ini. Satu berasa mati, jelma moro jelma mati. Jadi ilmu yang menjelma, semua apapun yang menjelma, setan yang menjelma, jin yang menjelma, sihir yang menjelma, itu kalau datang moro maka mati. Iblis moro iblis mati, hantu moro hantu mati, gajah moro gajah mati. Jadi kekuatan gajah, kekuatan apapun, seperti apapun, kalau nafsu kepada kita moro mati. Jadi Kul Hugni itu, apakah itu amalan panas? Tanya ke teman-teman kemarin, apakah sebenarnya amalan itu menurut saya ini tidak panas? Kaski, tongkol kaski. Hati, Tentengan. pikiran kita. Jadi kalau kita ini mengamalkan ilmu sembarangan, tidak ada gurunya. Ini ada keterangan kalau tidak ada gurunya ini belajar kepada jin, belajar kepada setan. Ini kalau belajar ini harus ada gurunya. Belajar tajwid dulu, belajar sorof nahwu, ini syariatnya harus kuat. Jadi kalau ingin mengerti dengan gaib, terutama kepada diri ini, nanti kita harus belajar syariat dulu. Syariat harus kuat. Allah itu apa? Muhammad Rasulullah itu siapa? Dan diri kita ini siapa? Belajar. Jadi ada kitabnya, ada kitab Atqiya min Thariqil Auliya. Itu ada. Jadi kalau kita mengaji Syamsul Mu'ariful Kubro, Amba Usul Hikmah, itu alam ini dihitung. Jadi insya Allah kalau kita mengaji, belajar dengan tekun, dengan ikhlas, gurunya ikhlas, muridnya ikhlas, insya Allah ilmu itu ana qori'un wa antum sami'un innal huda hudallah. Jadi saya membaca, saya diberi kekuatan oleh Allah, sifatnya Allah masuk pada saya, ilmunya Allah masuk kepada saya, diberi membaca, ana qori'un saya wa antum sami'un, dan Anda sekalian, kamu sekalian adalah mendengarkan. Dengarkan. Innal huda hudallah. Jadi petunjuk itu dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga sampean semua diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.